apa itu pendidikan karakter. Pastinya kalian ketika mendengar kata pendidikan karakter atau karakter, pastinya kalian akan berpikir tentang perilaku, kebiasaan, atau sikap. Nah, jika pikiran kalian seperti itu, pikiran kalian sudah benar, sudah hebat. Kalian hebat. Kalian sudah mengetahui apa itu karakter. Nah, kita akan bahas tentang pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter yaitu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi karakter baik siswa agar menjadi generasi bangsa yang berkualitas. Jadi usaha untuk mempengaruhi karakter baik. Siapa yang berusaha? Yang berusaha adalah kalian, diri sendiri, diri kalian. Yang berusaha harus kalian. Kami, guru, masyarakat, orang tua itu hanya pendukung. Oke, saya ulangi ya. Usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi karakter baik siswa agar menjadi generasi bangsa yang berkualitas. Nah, usaha ini yang dilakukan adalah diri kalian. Jadi usaha itu yang berusaha ya kalian sendiri. Kemudian fungsinya apa? Guru, kemudian orang tua, masyarakat, fungsinya apa? Fungsinya yaitu mendukung agar karakter kalian itu terbentuk. Karakter baik kalian itu terbentuk, terjaga. Itulah fungsinya guru, orang tua, dan masyarakat. Kalau di rumah baik, sudah baik, karakternya sudah baik, sudah dijaga, tapi di sekolah bertemu dengan kawan-kawan, bertemu dengan guru di lingkungan yang buruk, kalian akan mudah terpengaruh. Begitu pula apabila di sekolah sudah baik, tapi di rumah, lingkungan rumah itu tidak mendukung, kalian juga susah untuk membentuk karakter yang baik. Tambah lagi nih, di rumah baik, di sekolah baik, suasananya mendukung, lingkungannya mendukung orang-orang baik, tapi kalian hidup di sekitaran masyarakat yang buruk, itu juga susah. Jadi 3 komponen yaitu masyarakat, orang tua, dan sekolah, warga sekolah. Warga sekolah itu meliputi teman, guru, kemudian Pak Satpam, Ibu kantin, itu adalah warga sekolah. Jadi warga di sekolah itu bukan hanya guru, tapi juga ada teman-teman kalian, itu termasuk. Jadi 3 komponen ini harus bekerja sama untuk membentuk karakter kalian. Kalian juga harus berusaha. Misalnya nih, ibu kalian menyuruh untuk jujur. Ini nanti kembalikan ya uangnya, tapi dalam diri kamu itu tidak ada. Nah, itu belum ada usahanya. Nah, bagaimana caranya itu agar kamu bisa mengaktifkan rasa jujur kalian? Nah, itu nanti kita belajar. Jadi, saya ulangi lagi ya. Pendidikan karakter itu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi karakter baik siswa agar menjadi generasi bangsa yang berkualitas. Selanjutnya, tujuannya pendidikan karakter itu apa? Di awal tadi sebenarnya sudah disampaikan tujuan pendidikan karakter secara tersirat. Oke, sekarang kita lihat secara tersurat, secara garis besarnya apa. Nah, tujuannya membentuk generasi yang berkepribadian dengan nilai luhur bangsa dan agama. Jadi membentuk generasi yang berbudi luhur dan beragama. Mengapa sih kalian tuh generasi disebut dengan generasi? Benar, karena kalian tuh penerusnya. Nantinya kalian akan menjadi pemimpin di negara ini.
ya nanti bakal ada yang namanya presiden dari kalian, kemudian ada yang dari dokter, ada dari guru. Nah, itu generasi kalian yang membentuk sebuah bangsa. Makanya kenapa ada pendidikan karakter ini, yaitu untuk membentuk kalian agar siap menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, menjadi orang yang jujur, biar nggak ada orang yang korupsi, menjadi orang yang beragama. Kalau orang yang beragama pastinya menjauhkan dari hal-hal buruk, ya, menjauhkan dari hal-hal pergaulan yang bebas, karena zamannya itu sudah canggih. Pastinya semua informasi itu pasti ada yang buruk. Jadi Mem harap melalui pendidikan karakter kalian bisa menyaring hal yang buruk dan hal yang baik mana. Yang hal yang baik dipakai, hal buruk dibuang. Nah, itu prinsip pendidikan karakter. Ya. Oke, lanjut. Dimensi pendidikan karakter. Dimensi itu artinya bentuk. Bentuk pendidikan karakter itu apa saja? Nah, ini 9 pilar karakter. Setiap siswa, setiap peserta didik di Indonesia harus memiliki 9 karakter ini. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap cinta ciptaannya. Yang pertama itu harus Tuhan. Ya, karena semua aktivitas ini melibatkan Tuhan. Kita ada di dunia ini ada Tuhan. Ya, yang pertama yaitu cinta Tuhan. Kalau kalian cinta Tuhan, semuanya akan berjalan dengan lancar dan pasti kalian menjadi orang yang baik. Kemudian yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Setiap peserta didik, setiap siswa harus punya rasa mandiri dan tanggung jawab. Sekarang waktunya bahasa Indonesia. Ada tugas membuat teks prosedur, membuat teks deskripsi misalnya. Dikumpulkan pukul 9. Bagaimana caranya? Kalian harus selesai pukul 9 itu. Karena kalian punya tanggung jawab, tidak boleh diundur-undur sampai lepas nanti 9:15 baru mengumpulkan. Itu bukan yang namanya tanggung jawab. Oke. Kemudian mandiri. Kalau bisa sendiri, jangan minta tolong kepada orang lain. Misalnya nih, ballpoint kamu habis, kamu malas untuk keluar rumah, malas ke toko sebelah, kamu minta adikmu. Itu bukan yang namanya mandiri. Mandiri harus belajar sendiri, harus apa-apa sendiri, begitu ya. Jadi kalian tidak boleh terlalu menggantungkan hidup kepada orang lain, karena memang kita itu makhluk sosial, tapi bukan berarti kalian itu harus menggantungkan hidup kepada orang lain. Kalau bisa sendiri, kenapa kita harus minta tolong kepada orang lain? Tuh. Yang ketiga, jujur, amanah. Kalian kalau mau jadi orang baik harus jujur, harus amanah agar dipercaya oleh orang lain. Tuh. Yang keempat, hormat dan santun pada siapapun, terlebih kepada orang yang lebih tua. Kepada adik pun kita harus hormat dan santun. Kenapa? Karena agar kalian dihormati dan disantuni. Karena hidup itu timbal balik. Kalau kalian tidak hormat pada orang lain itu akan tidak hormat juga pada kamu. Ya. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Karena ini yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial itu di sini. Dermawan, suka menolong dan gotong royong. Ini kita membantu orang yang sangat membutuhkan. Pastinya orang-orang ini sangat membutuhkan kita karena beliau-beliau ini tidak sanggup jika sendiri.
Misalnya nih, ada orang jatuh dari solokan karena kakinya sakit, gak mungkin kan bisa berdiri sendiri, makanya kita bantu. Kemudian ada anak yang kekurangan, misalkan karena orang tuanya tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli es krim misalnya. Nah, kamu kebetulan membawa es krim, nah kamu berikan es krim itu kepada anak itu. Nah, itu namanya dermawan, bukan menggantungkan kepada orang hidup. Bukannya menggantungkan diri pada orang lain, tapi itu memang ya keadaannya seperti itu. Kalau menggantungkan sebenarnya kamu bisa, tapi kamu nggak mau berusaha. Kalau ini beliau itu sudah berusaha, tapi memang tidak sanggup untuk melakukannya. Nah, yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Ini sangat diperlukan saat menjadi seorang pelajar. Harus percaya diri dan bekerja keras agar ilmu yang kalian dapat itu tidak sia-sia. Percuma kalian itu pintar berteori tapi tidak percaya diri untuk mengungkapkannya, pendapat-pendapat kamu. Ya, kalian tuh harus percaya diri dan bekerja keras pastinya agar hasil yang didapat itu maksimal. Setelah itu, yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. 9, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini dimanapun kalian berada harus ada yang namanya toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dasarnya adalah toleransi. Toleransi itu, jika kalian bertoleransi, akan menciptakan sebuah kehidupan yang damai dan bersatu. Nah, ini tahapan pembentukan karakter. Knowing the good. Nah, ini memahamkan pengetahuan tentang moral. Ini biasanya digunakan pada saat kalian masih kecil. Orang tua ini orang tua. Knowing the good ini perannya orang tua. Harus memberikan jujur itu sejak dini, kemudian bertanggung jawab. Nah, setelah itu diterapkan di sekolah. Di sekolah itu juga mengembangkan mengembangkan pengetahuan tentang jujur itu apa, tanggung jawab itu apa. Ini biasa di PPKN. Kemudian feeling the good, membangun perasaan untuk mau berbuat kebaikan. Nah, ini di SMP ini kalian ini diajak membangun perasaan untuk mau berbuat kebaikan, diajak terjun langsung biar jadi acting the good, biar jadi kebiasaan. Misalnya nih antre. Nah, ini di SMP ABC ini ada yang namanya fingerprint. Jadi kalian kalau mau masuk kelas, mau memasuki pembelajaran awal itu ada yang namanya fingerprint. Jadi kalian harus antri untuk melakukan fingerprint. Nah, kegiatan antri ini yaitu feeling the good, membangun perasaan gimana sih rasanya antri. Nah, setelah itu jika kebiasaan setiap hari dilakukan jadinya acting the good, yaitu kebiasaan mengantri. Sekarang sudah selesai, nanti akan Mem sampaikan Google Form terkait tentang pendidikan karakter. Oke, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa dan jangan lupa jaga kesehatan, perbanyak berdoa agar kita lekas bertemu secara tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum.